Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada session kali ini saya akan mencoba melanjutkan terkait dengan uji polaritas trafo. Ya. Di sini saya akan menunjukkan salah satu urgensinya kenapa kita harus melakukan uji polaritas trafo. Nah, saya masih menggunakan aplikasi bantuan multisim ya. Jadi di sini ada sebuah sumber 3 fasa yang kita hubungkan dengan 3 buah trafo 1 fase yang kita konstruk menjadi trafo 3 fase. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, karena di multisim sudah ada coding ya, jadi terminasinya yang mana begitu. Itu kalau saya besarkan ini ya, di sini kan ada titik ini. Ya, jadi ini yang masing-masing jenis trafo di sini ada, jadi titik nolnya ini yang mana begitu ya. Nah, di sini untuk T1, T2, T3 kan posisinya sama. Titik nolnya ada di titik bagian atas. Ya, ini bagian atas. Nah, sehingga untuk sisi primernya ya, sisi primernya kita sudah bisa memastikan bahwa kalau yang kita hubungkan dengan sumber fasanya atau kawat fasanya titik yang atas berarti ya yang atas semua. Karena ini sebagai panduan di dalam melakukan konstruksi sambungan. Nah, jadi di sini untuk kasus yang pertama saya sambung sesuai dengan terminasi yang sudah dikasih tanda oleh aplikasi ini yaitu multisim. Ya, jadi di sini sekali lagi asumsinya konstruksi sambungannya sudah sesuai. Oke. Jadi kita lihat di sini untuk yang titik netralnya ya, ini yang bagian atas kita sambung karena ini menggunakan konstruksi sambungan bintang 4 kawat, maka ini adalah titik nolnya yang nanti akan kita hubungkan dengan netral. Ya, netralnya adalah ini. Jadi kalau kita hubungkan ya berarti ini dihubungkan ke sini. Oke. Nah, kemudian yang sisi primernya, sisi sekundernya ini juga saya buat sesuai dengan terminasi yang ada di multisim. Di sini untuk yang bagian bawah yang saya gunakan untuk titik netralnya. Ya, jadi bagian atasnya ini yang kita gunakan sebagai kawat fasanya. Ya, jadi di sini meskipun primernya bagian atas yang kita gunakan untuk titik netral, tetapi untuk sisi sekundernya yang saya gunakan titik netralnya itu bagian bawah. Nah, selama itu konsisten, itu tidak masalah. Ya. Sekarang kita coba running ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan nilainya sama ini. Jadi tegangan yang kita ukur, keluaran dari sekunder trafonya ini sama ya, masing-masing 10. Nah, tentu patokan menilai tegangan keluaran ini kan tidak cuma dari nilai. Nah, kita bisa menindaklanjuti dengan menggunakan alat ukur tambahan. Di sini kalau menggunakan multisim, saya coba menggunakan osiloskop 3 fasa ya. Kita lihat bentuknya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini bentuk gelombangnya ternyata sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, artinya apa di sini? Berarti artinya pada saat konstruksi sambungan atau polaritas seperti yang sudah kita lakukan di gambar ini itu sudah benar. Ya. Oke. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menunjukkan bagaimana kalau terjadi kesalahan polaritas dalam
konstruksi sambungan. Kita lihat. Sekarang gambar yang kedua ini saya coba salah satu kita tukar polaritasnya, apakah tetap menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Sekarang kita perhatikan. Di sini titik nolnya untuk sisi primer masih sama ya. Kita hubungkan dengan kawat pasanya ya. Cuma pada trafo T2 ini saya coba tuker. Kalau yang tadi kan konsisten ya. Jadi kalau yang tadi itu kawat pasangnya untuk sisi primer semua dihubungkan di terminasi yang bagian atas dari trafo satu pasangnya. Atau di sini kan ada notasi nolnya ini ya. Tapi untuk kasus ini saya coba saya tukar untuk trafo 2 saja. Tetapi yang sekundernya masih tetap sama dengan konstruksi yang tadi ya. Oke, kemudian ini biar sama ya, ini kita hubungkan juga titik netralnya. Oke, sekarang coba kita running, apakah hasilnya berubah atau tidak. Kita lihat ya. Kalau kita lihat dari hasil pengukuran nilainya, itu tidak berubah. Ya, ini masing-masing tetap 10. Jadi seakan-akan di sini tidak ada masalah, meskipun saya tukar polaritasnya tadi. Tapi coba kita lihat di instrumen tambahannya, yaitu menggunakan osiloskop ya. Kita hentikan, coba kita lihat. Nah, di sini ternyata ya, setelah kita telusuri lebih lanjut, meskipun tadi kalau menggunakan instrumen nilainya saja, menggunakan voltmeter tadi ya, nilainya kan tidak ada yang berubah meskipun ditukar polaritasnya. Tetapi setelah kita telusuri lebih lanjut dengan menggunakan alat ukur osiloskop, ternyata ketika ada penukaran atau kesalahan penyambungan terkait dengan polaritas tadi, ternyata akibatnya cukup fatal. Ya. Jadi kalau saya ukur di sisi sekundernya, itu hasilnya seperti ini. Kita lihat, ini meskipun kebetulan aplikasi ini tidak bisa menampilkan vektor ya, vektor garisnya, tetapi kalau kita lihat dari bentuk gelombang sudah sangat kelihatan sekali. Ya, jadi sangat kelihatan. Yang pertama dari nilai, ya, nilai di sini sudah bergeser. Tetapi ternyata di alat ukur voltmeter tadi tidak bisa membaca itu. Ya. Kemudian yang kedua tentu beda pasanya juga sudah bergeser. Ya, yang harusnya dipisahkan 120 ternyata ketika ada kesalahan polaritas tadi, penyambungan ya, itu jarak atau sudut yang terbentuk antar vektor tegangan fasa 1, 2, 3-nya sudah bergeser. Nah, ini tentunya dampaknya sangat fatal. Ya. Jadi itulah kenapa kita harus melakukan uji polaritas. Ya, mudah-mudahan ini membantu menjelaskan urgensi uji polaritas trafo. Oke.